Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu dan juga mari kita beribadah di rumah kita masing-masing melalui ibadah online sidang Jemaat GKI Immanuel Kumai pada hari ini Minggu tanggal 22 November 2020. Dan semoga ibadah kita ini mendatangkan sukacita di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga, bahkan rumah tangga lepas rumah tangga, sidang Jemaat GKI Immanuel Kumai. Baiklah, mari kita persiapkan hati pikiran kita menuju peribadahan yang indah dan saat teduh untuk kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bangkit berdiri untuk mentahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Minggu yang indah ini kita akan menyapa Tuhan dengan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 405, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Kini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintahnya. Karena itu marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami, agar beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat 13.
Kembali Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 14, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pancunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Mari kita berdoa, yaitu doa syukur dan juga doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Bapa yang sungguh teramat baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang teramat luar biasa boleh kami rasakan setiap harinya. Bahkan di hari Minggu yang indah ini pula Engkau mengumpulkan kami keluarga sidang jemaat-Mu, GKE Immanuel Kumai, untuk beribadah. Kami mengakui bahwasanya kami senantiasa bersemangat, bahkan kuat menjalani kehidupan ini yang diiringi dengan suka maupun duka, karena kasih penyertaan Tuhan saja. Oleh sebab itu, biarlah Bapa berkenan dengan ucapan syukur kami. Engkau juga memakai kami sebagai alat-Mu, dan terlebih lagi memperlengkapi kami dengan terang firman-Mu di dalam pembacaan Alkitab yang akan kami baca bersama-sama. Biar roh Tuhan yang sangat kudus itu bekerja menuntun bahkan menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas GKE itu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yehezkiel, pasal 34 ayat 11 hingga 16, dan juga nanti dilanjut pada ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. Dengan judul perikop
Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dan dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 20 hingga 24. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka serta hambaku, Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 383, bait pertama hingga baitnya yang kedua.
Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan amanat Nas GKE terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus pasal pertama ayat 15 hingga 23. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Roh-Mu yang sangat kudus kami perlukan untuk menguasai hati, pikiran kami, pemahaman kami akan sabda-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada saat ini juga. Buang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat Roh-Mu yang sangat kudus itu mengikat, menguasai kami. Kini kami siap, berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Efesus pasal pertama, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Dengan judul perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Amin untuk firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan bersyukur kita sudah bersama-sama membaca bahkan mendengar perenungan firman Tuhan sesuai dengan amanat Nas GKE yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Efesus pasal pertama. Secara khusus kita diperhadapkan pada ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat kepada jemaat di Efesus ini terdiri dari doktrinal. Dari pasal pertama hingga pasalnya yang ketiga, dan juga dilanjut dengan cara hidup Kristiani, itu terdapat pada pasal 4 hingga pasalnya yang ke-6. Nah setelah memaparkan kasih karunia Allah yang mulia, lewat pemilihan Bapa, penebusan Kristus, dan pemeteraian oleh Roh Kudus, Rasul Paulus memuji iman dan juga kasih dari jemaat yang ada di Efesus. Nah ini sangat berbeda dengan teguran Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Pujian itu diiringi pula dengan doa syukur. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa banyak dari kita yang menaikkan doa syukur karena melihat kelebihan orang lain. Kalaupun kita tidak iri melihat kelebihan orang lain, bukankah kita hanya atau lebih banyak bersyukur karena berkat-berkat yang kita dan keluarga kita terima dari Tuhan. Nah oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita memperhatikan ayat 15 dan juga ayat 16. Ya. Saya ulangi membacanya sekali lagi. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain mengucap syukur untuk jemaat yang ada di Efesus, dalam doanya Rasul Paulus juga berdoa agar Tuhan memberikan pencerahan kepada kita sebagai umat tebusannya. Nah untuk itu ya Rasul Paulus khusus meminta kepada Bapa yang mulia
agar memberi kita roh hikmat dan juga wahyu untuk mengenal Allah, bukan hanya sekedar mengenal saja, tetapi mengenal Allah dengan benar. Nah, kemudian ya ayat 17 saya bacakan kembali. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, dalam doa berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mau mengajar kita tentang adanya yang disebut butiran-butiran mutiara doktrinal. Ya, butiran-butiran mutiara doktrinal. Ya. Jadi butiran mutiara doktrinal ini yang nantinya akan membedakan orang Kristen dari orang lain. Nah, dari ayat-ayat berikut ya terdapat 3 kunci yang membedakan orang Kristen dari orang yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, ayat berikut mananya itu? Kita kembali melihat Alkitab kita pada ayat ke-18 hingga 19. Ya, dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, pada ayat 18 dan 19 kita menemukan 3 kunci butiran-butiran mutiara doktrinal yang membedakan orang Kristen dengan orang yang tidak percaya Kristus. Nah, ketiga hal itu, yang pertama, hope atau pengharapan dalam panggilannya. Nah, sesuai juga dengan Roma pasal 5 ayat 5, ya. Pengharapan ini dikatakan tidak mengecewakan. Dan saya juga mengambil Ibrani pasal 6 ayat 19 hingga 20, dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, jiwa kita tidak akan terombang-ambing oleh gelora ombak dan juga badai kehidupan yang akan selalu menerpa badai kehidupan kita. Karena kita memiliki pengharapan di dalam panggilannya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kekayaan sebagai warisan mulia untuk orang percaya. Nah, kekayaan sebagai warisan mulia untuk orang percaya ini berupa kehidupan kekal bersama Tuhan. Nah, yang ketiga, kuasa dengan kualitas kekal dan ilahi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diungkapkan mengenai kemuliaan ataupun keunggulan dari Kristus. Ini dalam kekristenan dikenal dengan istilah supremasi Kristus, yaitu mengenai kemuliaan dan juga keunggulan dari Kristus. Nah, supremasi Kristus ini sebagai dasar dari ketiga kunci yang sudah kita dengarkan tadi, yang merupakan perbedaan ataupun dasar hidup orang Kristen, ya, yang membedakannya dari orang yang belum mengenal Kristus. Nah, ada 6 kualitas dari supremasi Kristus ini, yaitu mengenai kemuliaan ataupun keunggulan dari Kristus. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Kristus bangkit dari antara orang mati. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristus duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Yang ketiga, kuasanya lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Nah, yang keempat, namanya lebih tinggi dari nama yang dapat disebut, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Yang kelima, segala sesuatu termasuk itu maut telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus. Nah, yang keenam, Kristus adalah kepala dari segala yang ada. Nah, kita sebagai gereja ikut ambil bagian tentu saja di dalam kuasanya. Nah, keenam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah kita dengarkan tadi dapat kita ketahui dengan referensi ayat Alkitab kita dari bahan renungan kita pada saat ini. Ya, di dalam ayat 20, 21, 22 dan juga 23 dari Galatia pasal pertama ini.
Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa indikasinya bahwa kita telah memiliki ketiga kunci di atas, yang juga didukung dengan supremasi Kristus, ya ada 6 itu. Nah, apakah kita tidak sama seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan ketika menghadapi kematian? Karena mereka tidak mengenal dan juga mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, apakah kita memiliki buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23 ya, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Nah, tidak dapat dipungkiri memang Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada di zaman yang serba tidak pasti, di zaman yang tidak jelas, mendatangkan keputusasaan bagi banyak orang. Apalagi memang situasi sekarang kita diperhadapkan dengan COVID-19 yang belum juga tuntas, malah hampir mau masuk di penghujung tahun 2020 ini, ya, semakin bertambah. Itulah sebabnya banyak orang yang menjadi pesimistis, dan malah tidak sedikit orang menempuh cara yang tidak benar hanya karena berbagai masalah yang membuat mereka kecewa. Nah, dalam situasi dunia yang seperti ini kita terpanggil untuk memegang teguh pengharapan kita di dalam Kristus dan menghadirkan pengharapan itu di dunia di mana kita berada. Nah, inilah wujud kasih kita terhadap sesama. Dan inti dari semuanya ini adalah kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan yang dapat terlihat di dalam realitas kehidupan orang percaya. Sehingga kita boleh melestarikan 3 kunci yang membedakan orang Kristen dari orang yang tidak percaya dan juga didukung dengan ataupun diikat supremasi Kristus di dalam ayat bacaan yang sudah kita kupas bahkan ulas sebelumnya. Oleh sebab itu biarlah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu 22 November 2020 pada saat ini mengukuhkan bahkan menguatkan iman percaya kita sebagai orang yang terus-menerus mengagumi, mengakui kasih kuasa Tuhan, sehingga kita tetap berpengharapan di dalam kasih setia Kristus dan boleh menghadirkan pengharapan itu dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang sungguh teramat baik untuk firman-Mu yang sudah boleh menguatkan iman percaya kami, di mana kami telah diikat dengan pengharapan kasih setia Tuhan yang mengukuhkan iman percaya kami untuk senantiasa pula mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam zaman yang serba tidak menentu ini, biarlah Bapa yang sungguh teramat baik firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama semakin memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk mengenal kasih karunia Tuhan semakin dekat dan dalam lagi. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Bapa yang sungguh teramat baik, pada kesempatan ini pula kami serahkan keberadaan negeri kami, bumi Indonesia ini, biarlah tetap di dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan yang sungguh teramat baik. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, bahkan senantiasa dari tangan-tangan orang jahat. Berkati pemerintahan kami, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah yang melakukan tugas mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan pula bagi mereka, kebijaksanaan, sehingga semuanya boleh dikerjakan dengan cukup teramat baik dan berdampak sungguh teramat baik pula di bumi Indonesia ini. Bapak yang sungguh teramat baik, kami juga
berdoa untuk pekerjaan pemerintah kami di dalam mengatasi COVID-19 yang belum saja mereda, bahkan semakin banyak korban yang menderita COVID-19 ini. Biarlah juga kami sebagai rakyat di bumi Indonesia ini senantiasa hidup patuh sesuai dengan protokol kesehatan. Senantiasa juga mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kami. Bukan lagi mengentengkan apalagi menyepelekan. Dan terlebih lagi biarlah semua terlihat dari sikap pola hidup kami. Kami berdoa pula bagi mereka yang dirawat di rumah sakit karena tertular COVID-19 ataupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Kami memohon belas pengasihan Tuhan, menguatkan mereka, menyemangati mereka, supaya semuanya boleh diatasi dan juga mereka boleh sembuh kembali dan beraktivitas juga seperti sedia kala. Bagi mereka juga keluarga di dalam kedukaan dengan orang-orang yang mereka kasihi tidak dapat diselamatkan dari COVID-19. Kami memohon kekuatan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah senantiasa pula kekuatan penghiburan yang berasal daripada Tuhan menguatkan mereka, memberikan kemampuan bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini dengan tetap bertanggung jawab. Kasih, berkat, penyertaan Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Bapak yang sungguh teramat baik, kami juga bawakan kehidupan sidang jemaat-Mu GKE Immanuel Kumai. Biarlah tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari yang kami kerjakan, biarlah semuanya mendatangkan kesukaan di dalam kasih setia Tuhan. Nama Tuhan yang kami puji, sembah, muliakan. Meskipun dibarengi dengan pergumulan, tantangan, dan kesusahan, memampukan kami tidak tergerus dengan tantangan kesusahan itu. Memampukan kami untuk selalu bangkit bahkan berharap kepada kasih penyertaan Tuhan. Sebab Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Ini kami percaya dan imani. Sehingga itu semua boleh bekerja di dalam kehidupan sidang Jemaat-Mu GKE Immanuel Kumai. Berikan kekuatan, kemampuan, kesadaran bagi kami untuk selalu mau beribadah kepada Tuhan, agar berkat itu tidak lari dari kami. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami pun ingin selalu merasakan ketenangan, kedamaian, dan melalui peribadahanlah kami menemukannya sebagai salah satu upaya kami untuk selalu dekat kepada Tuhan, menerima kekuatan bahkan pengharapan yang berasal daripada Tuhan saja. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Berkatilah setiap apapun yang kami usahakan bahkan kerjakan. Keluarga kami, anak-anak yang kami kasihi, dengan apapun yang senantiasa mereka kerjakan di pendidikan mereka. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kepintaran bagi mereka. Secara khusus menghadapi masa COVID-19 seperti ini, ajar kami untuk tidak lengah. Ajar kami untuk hidup disiplin dan juga taat sesuai dengan protokol kesehatan. Dan terlebih lagi saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lainnya. Pada saat ini juga kami serahkan keberadaan sidang jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit yang diderita. Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja. Roh Tuhan yang sangat kudus pula memulihkan, menyembuhkan. Engkau memberkati media yang dipercaya untuk menyembuhkan sakit yang diderita. Sehingga mereka boleh beraktivitas lagi seperti sedia kala. Bagi mereka yang bersuka cita dengan pertambahan umur mereka, biarlah sukacita yang senantiasa mereka dapatkan daripada Tuhan, memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk bersyukur senantiasa selalu, sehingga Allah senantiasa menguatkan bahkan memberikan kesehatan pula di dalam kehidupan mereka. Bapa yang sungguh teramat baik,
Kami berdoa untuk janda, duda, anak yatim, piatu dimanapun mereka berada. Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini tidak ada lagi ketakutan, kesusahan, kekhawatiran. Sebab tangan Tuhan senantiasa menopang mereka. Bapak yang sungguh teramat baik, kami juga berdoa untuk bumi Kalimantan Tengah ini, karena nantinya pada bulan Desember, tepatnya tanggal 9 Desember kami akan melaksanakan pilkada, memilih calon pemimpin di bumi Kalimantan Tengah ini. Biarlah senantiasa hal itu boleh dikerjakan dengan baik, didukung dengan suasana yang kondusif, jauh dari percekcokan apalagi keributan. Dan siapapun nantinya pemimpin yang terpilih, kiranya senantiasa pemimpin tersebut tidak ingkar janji dan boleh mengerjakan segala sesuatunya secara khusus diberikan untuk Kalimantan Tengah ini, supaya boleh juga Tuhan berkenan dan memberkati bumi Kalimantan Tengah ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga, doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami panjatkan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita masuk di dalam persembahan syukur. Dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita itu terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Segala pemberian yang baik berasal daripada Tuhan, mendatangkan kesukaan, ucapan syukur kami hanya kepadamu. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah senantiasa Tuhan berkenan, dan persembahan syukur yang akan kami berikan ini pula boleh dikelola dengan baik dalam kehidupan sidang Jemaat GKI Immanuel Kumai. Diberkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan syukur ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persembahan syukur kita akan diiringi dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 235, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Dengan
Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita kembali angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 188, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan kembali kita akan diperjumpakan di dalam kasih setia Tuhan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.